Selamat pagi, saudara-saudara orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi di hari Rabu 25 Januari 2023. Perjalanan hidup kita masih panjang. Itu sebabnya setiap hari kita butuh bekal yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita masing-masing. Renungan hari ini berjudul Perjalanan Hidup. Kita akan membaca beberapa ayat dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai 18. Demikian bunyinya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudara-saudara, di dalam Alkitab beberapa kali kita menemukan sejumlah ayat yang hanya menunjukkan silsilah dari sejumlah tokoh Alkitab. Tidak semua kisah perjalanan hidup mereka diceritakan secara gamblang. Salah satunya adalah Enos. Alkitab hanya menyampaikan secara singkat identitas Enos. Meskipun demikian, keturunan Set ini memiliki citra diri yang baik bagi banyak orang sezamannya. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 26 tertulis, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Orang-orang pada zaman itu mulai membangun hubungan yang aktif dengan Tuhan. Menurut Abraham Park, arti dari orang mulai memanggil nama Tuhan menunjuk kepada kehidupan ibadah yang teratur untuk melayani dengan benar. Kehidupan ibadah memang bukan dimulai pada saat keberadaan keturunan Set ini saja. Jauh sebelum zaman itu, ibadah penyembahan kepada Tuhan pun sudah dilakukan. Tetapi pada masa keberadaan Enos, orang-orang sudah mulai teratur mengadakan ibadah kepada Tuhan serta memberitakan nama Tuhan kepada orang lain. Meskipun tidak dikisahkan panjang lebar tentang perjalanan hidupnya, tetapi banyak orang terkenang akan keberadaan keturunan Set ini. Sepanjang usianya selama 905 tahun, nama Enos dikenal baik oleh banyak orang mengenai hubungannya dengan Tuhan. Saudara, kehidupan manusia di bumi ini diawali dari kelahiran yang berujung pada kematian. Selama masa hidup seseorang di dunia ini tidak akan terlepas dari kehidupan sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Salah satunya dengan cara saling berinteraksi. Dan di dalam hal bersosialisasi, seseorang harus memiliki kualitas bersosialisasi yang baik, sehingga kita dikenal baik di antara orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, ada sebuah ungkapan, manusia mati meninggalkan nama. Mau sehebat, segagah, sesehat, sepintar, sekaya, setampan, atau secantik apapun saat kita masih hidup. Namun jika kita tidak melakukan banyak hal yang bermanfaat di dalam hidup ini, maka hidup kita bisa dikatakan sia-sia. Life is so short. Hidup itu sangat singkat. Sudahkah kita berhasil menjadikan hidup kita yang singkat ini menjadi hidup yang berkualitas atau penuh makna? Salah satu ciri hidup yang berkualitas atau penuh makna adalah ketika hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, serta kehidupan yang kita jalani berdampak positif bagi orang lain. Jangan sampai hidup yang sedang kita jalani saat ini menjadi tidak berguna, baik untuk pribadi kita maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Hidup yang kita jalani memang bukanlah hidup yang mudah, bukan hidup yang tanpa perjuangan, tetapi
Sesulit apapun hidup yang sedang kita jalani, seharusnya itu tidak menghalang kita untuk dapat memaknai hidup ini. Oleh karena itu, marilah kita isi perjalanan hidup ini dengan hal-hal yang berguna, yang berkenan di hati Tuhan, sehingga banyak orang terkesan dan meneladani apa yang sudah kita lakukan, baik saat kita masih hidup maupun saat kita sudah meninggalkan dunia ini. Dalam Mazmur 103 yang sudah kita baca di awal tadi, dikatakan bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan Tuhan memberikan keadilan bagi anak cucunya, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan bagi orang yang ingat untuk melakukan titahnya. Jadi saudara, walaupun hidup ini pendek, tetapi kalau kita bergantung, bersandar, dan selalu taat kepada Tuhan, maka hidup ini akan sangat indah dan berguna bagi sesama kita, terlebih-lebih berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya itu ada pada hidup kita, pada hidup anak cucu kita. Karena itu marilah kita terus berpegang kepada perjanjian Tuhan dan tidak lupa untuk melakukan segala perintah-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia yang Tuhan curahkan kepada kami setiap saat. Demikian pula pagi ini kami bersyukur untuk firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami bangga menjadi milik Tuhan walaupun hidup kami di dunia ini singkat. Tetapi hidup kami adalah hidup yang sangat mahal dan berharga di mata Tuhan. Karena kami sudah ditebus oleh darah Yesus yang tak ternilai. Itu sebabnya tolonglah kami supaya dapat menjalani hidup kami ini dengan melakukan hal-hal yang berguna di hadapan Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kami merasakan berkat yang mengalir lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, ajari kami terus-menerus untuk selalu mengarahkan hidup kami ini kepada kehendak-Mu. Karena seringkali kami terpikat oleh keinginan-keinginan manusia kami sendiri, dipengaruhi oleh segala kesenangan dunia, tetapi kami tidak mau terus hidup seperti demikian. Yang kami inginkan, seluruh hidup kami yang singkat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kuatkan kami, agar kami selalu ingat untuk mentaati perintah-perintah-Mu. Kami bersyukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Marilah mengisi hidup yang singkat ini dengan hal-hal yang lebih bermakna, yaitu hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Karena disitulah letak kualitas hidup kita. Selamat beraktivitas saudara-saudara, dan biarlah hidup yang kita jalani ini penuh makna dan memberkati setiap orang yang bertemu dengan kita. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.